warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to my channel Ki Susilo Gelap Sayuto. Salam guyub rukun. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi dengan channel kami Ki Susilo Gelap Sayuto. Pada malam hari ini kita berada di garasi Armada yang beralamatkan di Dusun Klontong, Kelurahan Jambewangi, Kecamatan Sawangan, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan undangan dari salah satu warga Klontong. Kita di sini diberi amanah untuk mengungkap sebuah sejarah misteri yang berada di makam Klontong. Konon katanya di makam tersebut sangat dikeramatkan dan merupakan makam cikal bakal dari dusun Klontong tersebut. Ada misteri apakah di pemakaman tersebut? Selalu ikuti perjalanan channel kami Ki Susilo Gelap Sayuto dengan cara tekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita di sini sudah berada dengan beberapa warga sekitar yang bisa kita jadikan narasumber. Mungkin langsung saja kita perkenalan dengan beliau. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Wahudi. Pak Wahudi, Bapak Heri. Pak Heri, Argo. Pak Wahudi sendiri di sini sebagai apa, Pak? Ketua RW. Oh, Ketua RW ya, Pak ya. Kalau menurut pengetahuan jenengan atau kepercayaan masyarakat di sini, ini makam siapa, Pak? Di sini itu dari Mbah dulu ya? Itu katanya Mbah Nyai Klontong. Nyai Klontong. Oh ya nih. Dan juga di situ ada pemakaman Mbah Kyai Klontong, sama satu lagi Mbah Kyai Mojo ini sebelah sini. Oh, Mbah Kyai Mojo. Mbah Kyai Mojo yang sebelah sini, Mbah Nyai Klontong di atas, Mbah Kyai Klontong di bawah. Nah, dari dulu itu warga dusun Klontong ini belum tahu yang namanya asli. Nama Klontong itu adalah nama dusun Klontong. Ya, jadi ikut dengan Mbah Punden yang Nyai Klontong. Nah, asli namanya itu belum tahu. Nah, itu mudah-mudahan dalam proses untuk malam hari ini bisa istilahnya mengungkap, bisa memberikan namanya itu siapa, asal dari mana, kemudian istilahnya itu berapa gitu. Oh, berarti dari jenengan sendiri tidak ada yang tahu. Itu nggak tahu ya, Pak, itu Nggak silsilahnya tahu. dari Ya, mana dari atau mana. gimana belum tahu ya, Pak. Oh, ini merupakan PR buat tim Ki Susilo Gelap Sayuto. Semoga nanti kita bisa menguak misteri tersebut. Kalau menurut cerita masyarakat atau kepercayaan jenengan sendiri, pernah nggak, Pak, kejadian misteri apa atau mistik apa di makam tersebut? Di sini saya rasa belum ada. Ini istilahnya kalau ada namanya itu nyadran atau istilah kol. Oh ya, Itu kemarin itu bulan mati awal kemarin udah kol itu tiap tahun dilaksanakan kol Mbah Nyai Klontong. Nah, ini istilahnya ya muri-muri pepunden istilah beliau waliden ya. Jadi istilahnya dari turun istilahnya terus memundi atau istilah ini menghormati kepada orang yang tua. Itu kita baca tahlil itu kan ada pengajiannya kemarin, dan alhamdulillah ya, dengan adanya setiap tahun ada itu ya, dusun Klontong ini kayaknya ya jorjeh lah gitulah istilahnya ayam tentrem gitu kan. gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan untuk lebih jelasnya nanti kalau udah tahu namanya itu lebih jelas untuk kita namanya kirim Fatihah itu jelas namanya. Dan mudah-mudahan nanti ya bisa dari kelompok tim Ki Susilo Gelap Sayuto ini bisa memberikan yaitu nanti nama. Kalau kejadian janggal misalnya penampakan misteri itu pernah ada nggak? Di sini nih konon saya tanya tuh yang pernah ada yang pernah nih dari salah satu warga sih di Impeng itu Mbah Nyai ciri-ciri Mbah Nyai Klontong itu kayaknya aku pendek, kemudian yang saya itu memang kayaknya panjang itu katanya. Nah, itu terus untuk kejadian yang agak Di luar logika gitu lah, Pak. Ini dulu kan ada di samping makam itu ada pohon benih yang besar. Itu pas hari lebaran itu ambruk terus turun ke Progo sana yang sebelah ke sini. Nah, itu nek ndak keliru tuh ada sih obong-obong gitu. Nek kok iso pohon sekian lebaran itu.
lebaran mampu kotok itu pas habis sholat id terus ke sini ya sudah. Nah cuman itu kayaknya. Terus yang untuk penampakan atau istilah yang diberi wisik itu ya kayak dari orang yang dulu itu ya itu apa itu untuk mbahnya itu pakai kemenan, ya. Kemenan terus ini gulungan, terus yang saya udah kayak agak panjang gitu. Nah, namanya dulu kan mbahnya Klinting gitu. Oh, mbahnya Klinting. Klinting ya, terus ada Blondong gitu. Nah, itu mungkin terus ada perubahan gitu. Mungkin nanti itu Mas Tio yang tahu Pak, kenapa bisa berubah namanya itu. Nanti bisa tanya Mas Tio lagi. Klinting dari Blondong gitu. Nah, pas yang satunya itu Mbah Kiai Blondongnya itu memang nggak tahu kok dimakamkan di bawah itu nggak tahu. Oh, Yang banyak Blondongnya di atas, tapi yang Mbah Kiainya itu masih di bawah. yang satu lagi itu tadi makam Yang siapa? satu Mbah Kiai Mojo di sebelah sini, lain di luar ini. Itu malah katanya lebih dulu katanya. Lebih tua lah istilahnya gitu. Cikal mungkin. Tapi itu juga Mbah Mojo itu juga yang tahu memang bukan orang sini. Jadi orang Kelendengan tapi dapat istri dari sini. Nah waktu itu kan ada kerja lagi sok musuh batu dari Jogja itu. Ya. Nah itu dia itu mendengar suara dari makam itu. Buat aku bukan gitu. Ya terus ada sini warung kok mau nggak ini ada orang. Misalnya dari makam itu. Terus dia misalnya main di kicing biasa itu. Nah itu terus istilah yo lagi dia sampai saat ini masih sok ngobrol. Ya. Oke Lor, demikian tadi hasil wawancara kita kepada narasumber kita. Semoga nanti kita bisa memperjelas misteri apa yang ada di pemakaman tersebut. Sebelum kita lanjut ke pemakaman tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara malam hari ini diberi kelancaran, kesuksesan, tidak ada halangan satu apapun. Monggo Mas Indra dipimpin. Kita doa bersama menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Mari kita menuju ke tempat makan. Monggo ya diantar saya. Diratakan. Oh, kalau jalannya sendiri udah ini ya Pak ya? Rapi ya Pak ya? Oh, Ini kayunya sebelah itu sama itu. kalau tradisinya dan itu Pak, itu dilaksanakan di makam ini atau di makam? Oh, di makam. Makam terkecuali kalau pas waktu itu hujan, Ya. itu di masjid. Waktu itu pas pernah itu minggu, kan saya lakukan tiap hari minggu. Ya, Nah, itu minggu pagi itu hujan, nah terus saya alihkan ke masjid. kalau terang tetap ke masjid. Itu nanti tahlilan kepada tausiah. Kalau di pemakaman ini ada jeruk nipisnya enggak? Ya. Oh, enggak ada. Jadi kebersamaan begitu ya Pak. Berarti ini pemakaman umum ya Pak ya? Dan sampai sekarang masih digunakan? Ini jarang. Ini saya cuma untuk keluarga. Oh, Keluarga satu. Oh, ini yang merupakan Nah, yang paling yang pertama katanya modul. oh Mbah Mojo. Ya. Ini mungkin nanti untuk yang terakhir ya Pak ya? Tapi asal usulnya sudah tahu kan? Tahu. Oh, di pemakaman sini sudah. Sampai ya Pak ya? Saya kemarin kan bersih saya menunjukkan ya, tunggu tidak dilengkap nih.
sudah sampai lokasi nih ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kita mulai dari sini aja Pak. Oke Lur, kita sudah sampai di lokasi pemakaman. Pada Mas Hendro mungkin bisa melakukan perizinan dulu. Berikutnya masih di atas. Sambil kita menunggu Mas Hendro melakukan perizinan, langsung saja kita serahkan kepada supranatural kita, yang mungkin semua para netizen dan subscribersnya sudah tahu siapa supranatural kita. Kepada Ki Susilo Gelap Sayito, waktu dan tempat kami persilahkan. Lanjut loh, ini udah dibuka dengan berbagai macam pembicaraan dan keterangan tadi dari Bapak narasumber. Cuman sayang narasumbernya yang ditanya cuma satu, padahal ada 3 orang. Kan kasihan dia, mereka cuma diem. Ya mungkin nanti jenengan tahu bisa melanjutkan. Oh, biasanya harus dibagi adil karena ada narasumber 3, harusnya tetap yang di itu narasumber 3. Ini masih Oh, udah belum jelas enggak. Oh, Saya juga pengen tahu juga. Saya pengen tahu juga karena sudah menetap di sini. Aku udah lama di Kontongnya udah. Saya 1 tahun. 1 tahun. Saya baru kali ini. Lanjut loh, dari keterangan dan berbagai macam yang telah diberikan pengetahuan dari Bapak narasumber tadi, Bapak siapa tadi? Wahudi. Ya. Kalian Bapak Sinten? Argo. Pak Argo, Mudro. Argo tua. Yang satunya lagi Bapak? Pak Heri. Oh, bagus. Ya. Kita lanjut. Di sini kita sudah berada di tepatnya di Dusun Klontong ya Pak ya. Ya. Dusun Klontong atau Dusun Klinteng yang tepatnya berada di daerah Secang atau Kelurahan Jambewangi. Dan di sini kita akan mereview sebuah makam yang terkenal sebagai Nyai Klontong dan Kiai Klontong yang tepatnya berada di depan kita, dan saudara kita atau teman kita Mas Hendro sudah melakukan perizinan di sana. Dan kita akan lanjut ke sana kalau udah diizinin, udah diperbolehkan Mas Hendro? Oh boleh. Kita ke sana ya Pak ya. Jangan yang dulu, saya iya, jangan menunjuk jalan. Oh ya. Jalan yang udah dipavingisasi ini terlihat bersih, cuman kurang bersih karena mungkin rada lama nggak dibersihin, jadi kita mencuri jalan tapi udah enak dan keras nih seluruh, jadi nggak becek, nggak belet-belet. Pavingisasi. Ini ada sebelahnya ada pohon ringin yang gede juga, ini termasuk makam umum ya. Kalau yang ini makam siapa ini kok nggak kesini dulu? Mbah Kiai ini yang Kiai. Oh, Mbah Kiai. Ya. Oh ya Mbah Kiai. Jalan udah tata rapi karena emang oleh warga setempat dibikin dan dibenahi sedemikian rupa, akhirnya jalannya menjadi jalan yang enak dilewati. Nggak enaknya cuma satu, karena menanjak loh, bikin ngos-ngosan. Suara rokok terdengar dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kuburan dari Nyai Klontong ya Pak ya? Cuma ada satu atau ada yang situ, yang sebelahnya itu? Yang sebelahnya itu? Bukan kuburan itu? Oh, keren kuburan. Kemarin saya pas dikirim video sama teman kita, Mas Pras itu, saya melihat begitu datang di sini udah disambut sama ular putih gede. Tapi nyatanya begitu kita sampai di sini nggak disambut dengan apa-apa, Pak. Berarti dia sangat ramah dan sangat baik penyambutannya. Oke, sebelum kita berusaha lebih lanjut, ada baiknya kita munajah dan kita tahlil
semampu kita tahlil dulu, semampu kita tahlil dulu, munajat dulu, baru habis itu kita melakukan penelusuran loh. Enggak ya? Udah lama nggak dibersihkan ya? Iya ini jarang di sini. Ada ini ikan bayi. Inilah makam atau pesarian atau kuburan dari Nyai Kelontong. Tapi kok dari maesan kayak maesan orang laki-laki ya Pak. Dari simbol maesan itu kayak simbol laki-laki gitu loh. Kalau simbol perempuan itu harusnya nggak berujung gitu, tapi lebih ke ini sih. Iya. Apa mas? Dari sini boleh Pak kita mengajarnya? Karena kalau di sini kayaknya lebih bersih daripada di sini. Iya. Ya, boleh ya? Ambil dulu. Ya, dulu Pak. Ada dupa nggak Mas? Dupa. Di motor? Sudah motor. Di motor? Ya udah, nggak pakai dupa nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i amilin wa muslimin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas min syarri hasidin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim astaghfirullahaladzim 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nawaitu bagar wa dzikri wa lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Sayyidul Qadir waliyullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilaahi subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilaahi Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wali wal akhiri wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatir rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sayyirin hamdan ainin hamdan wa bina ma wa yukarima ida ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi hidayah dan bagi kawadi musudani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan min nabiha min jamil aqwali wal aqwal wa ta'ala nabiyyan min jamil sayyi'at wa tarfa'una ala darajat wa tubali min al-awsal wa min jamil khairati bi ya wa fatamama Allahumma wasil sawaba ma qarana min al-qur'ani lagi wa mahalana wa masabahna wa mastaqwarna wa masalina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min al-amri wal musarina awliya wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama amilin wal musannifin al-mukhlifin wa jami' malaikatin murabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuma ila hadratin khususan almarhumah subhanahu wa ta'ala wa jami' al-kuburin al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-jami'um al-amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa anhum Allahumma ajir rahmatan wa maghfiratan ala al-kubur inna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita udah melakukan mengajak, melakukan tahlil, fikir dan tahmid. Alhamdulillah udah selesai dan kita lanjut ke penelusuran dan kita lanjut ke penelusuran. Sebenarnya siapa sih Mbah Klontong sebenarnya? Nyai Klontong ini karena di sini dipercaya perempuan atau seorang nyai perempuan, seorang perempuan yang zaman dulu konon katanya menjadi salah satu pepunden atau cikal bakal di dusun Klontong. Untuk lebih lanjut, coba kita sama-sama untuk mencari visi di sini atau mencari suatu gambaran agar kita lebih mendalam dan lebih tajam, biar kita lebih tahu tentang
yang ngasih tanda ini Pak, ini orang zaman dulu atau masa zaman jenengan nggak tahu? Pembayaran ini saya tahu Pak. Tahu. Tapi untuk ngasih maisan ini udah dari lama atau? Ini udah lama. Tapi patung pembayaran ini dulunya kan tanah biasa. Terus dikijing. Tapi nggak ada ini maisannya? Nggak ada. Dikasih dari yang membangun itu mungkin nih tandanya mungkin dari laki-laki atau perempuan, mungkin dari yang membuat belum paham dulu. Oh gitu. Ya. Ini perkembangan itu kalau masalahnya. Maisannya maisan lagi. Tapi kalau dilihat dari jenis maisan ini lebih ke kayak kaulo keraton Surakarta, karena ada tanda-tanda khusus di sini. Lebih di zoom kamera coba ke depan. Lighting coba mendekat satu. Ada ciri khas khusus untuk dari kaulo keraton Surakarta, itu ada maisan seperti ini dan menandakan di sini adalah pusaka, dan pusaka ini melambangkan keris. Kalau yang pas kita di Kelenteng Yoneng itu berapa simbol juga, ada keris, ada tombak, ada kampak juga. Tapi kalau di sini menggambarkan keris, ini menggambarkan keris. Zaman dulu menggambarkan itu adalah keris. Dan saya rasakan di sini juga, di sini benar makam seorang perempuan atau seorang putri yang dikatakan zaman dulu adalah Nyai Klontong, atau yang lebih familiar zaman dulu, pada zamannya dia lebih terkenal dengan Nyai Klinteng gitu. Kenapa disebut Nyai Klinteng? Karena zaman dulu dia paling suka dia mewejang atau ngasih tanda apapun itu dengan dia membunyikan klinteng gitu Pak. Jadi zaman dulu dia mengasih tanda ada mara bahaya berbagai macam, dia sering memberi tanda dengan klinteng, dengan kling-kling. Nah itu seperti itu kalau yang saya rasakan di sini. Jadi dia lebih terkenal dengan Nyai Klinteng atau Nyai Klontong, tapi lebih validnya kalau saya tetap Nyai Klinteng, karena zaman dulu dia sering mengasih tanda ada mara bahaya berbagai macam di daerah sini, itu dia membunyikan klinteng gitu Pak zaman dulu. Dan Nyai Klinteng sendiri dia adalah seorang yang cantik jelita. Kalau dikatakan dia pendek, enggak, menurut saya dia sebenarnya rada tinggi, dan dia karakter orangnya putih langsing tinggi. Kalau dikatakan pendek enggak, tapi dia lebih langsing tinggi dan dia sangat menawan. Emang kalau dia dari buah dada emang dia rada gede gitu. Kalau dibilang montok lah kalau zaman sekarang, tapi dia saya katakan interaksi sama saya, dia menunjukkan kalau dia itu seorang yang tinggi semampai dan dia seorang yang cantik jelita. Tadi yang saya rasakan di sini, bukan orang yang tadi pernah dibilang kayak ada orangnya pendek dan itunya rada gede, tapi dia lebih tinggi semampai, orangnya kuning, rambutnya panjang, dan dia pakai kemben hijau selalu. Dan dia selalu kesukaan pakai kemben hijau. Dan dia salah seorang yang sakti madraguna zaman dulu, karena dia adalah seorang panutan atau seorang yang menjadi salah satu tempat untuk menjadi pertimbangan zaman dulu. Daerah sini ada apapun juga itu pertimbangannya kepada Nyai Klinteng. Kenapa banyak Klinteng? Karena banyak Klinteng sendiri dia selalu memberikan mara bahaya dan memberi tanda atau nyarati ya Pak ya, nyarati atau ceranani orang itu dengan cara klinteng Pak. Karena dia kalau mungkin zaman sekarang kayak di TV, di televisi itu di mana saya nggak pasti jelas, tapi ada televisi yang pakai klinteng, kalau buat klinteng ya seperti itu. Tapi kalau zaman dulu ini Mbah Klinteng, Mbah Nyai Klinteng atau Mbah Nyai Klontong, itu dia seorang yang sakti madraguna dan dia selalu garap atau ngasih tanda atau apapun dengan klinteng Mbak. Tapi klinteng sendiri dia bukan nama asli, Iya. Dari klinteng lah iya gitu Pak. Dan bukan nama asli dari seorang Nyai Klinteng atau Nyai Klontong di sini, dia bukan nama asli. Nama aslinya bukan itu Pak zaman dulu. Terus namanya siapa kira-kira? Dia adalah namanya Baskar Wangi. Zaman dulu adalah namanya Baskar Wangi, masa muda kalau beranjak dewasa, karena dia punya keahlian atau mempunyai kesaktian kalau di Klinteng, maka dia lebih dikatakan Nyai Klinteng. Gitu. Namanya Baskar Wangi. Baskar Wangi. Karena dia mempunyai kebiasaan pakai klinteng. Nah, Nyai Sekarwangi atau Dewi Sekarwangi zaman dulu masih ada terah kerajaan dari zaman Pajajaran kuno yang bertempatkan di Sunda
Pajajaran. Jadi zaman dulu ini mewarisi ilmu dari Raden Siliwangi sendiri, yang dia mempunyai ilmu kesaktian di Kinting. Ya, dia untuk mendudukan lawan-lawannya dia selalu menggunakan Kinting. Nah, yang mungkin adalah Dewi Sekarwangi di sini. Dewi Sekarwangi dia adalah seorang yang terkenal dengan ilmu kelintingnya, akhirnya dia terkenal dengan Nyai Kelinting. Padahal dia mempunyai sebenarnya bukan Nyai Kelinting, punya nama sendiri adalah Dewi Sekarwangi yang masih telah keturunan dari zaman Pajajaran kuno. Telah Pajajaran kuno. Kenapa kok bisa sampai sini? Nah itu jadi pertanyaan, Mbak. Tadi jadi pertanyaan. Karena di sini Nyai Kelinting atau Nyai Sekarwangi itu dipanggil salah seorang yang namanya Mbah Atmojoyo. Mbah Atmojoyo sendiri makamnya di daerah sini. Daerah sini juga Mbah Atmojoyo. Atau mungkin yang di bawah itu. Coba nanti kita lihat. Tapi yang jelas ini saya kalau menyatakan ini mungkin semoga benar. Kalau salah itu milik saya, tapi kalau benar selalu milik Allah, Pak. Kalau saya tempatnya salah dan lemah. Jadi di sini yang saya katakan dia adalah keturunan dari Dewi Sekarwangi, dan akhirnya dia juga menamakan dirinya Dewi Sekarwangi, keturunan dari Pajajaran zaman dulu. Ya, dari terahnya, kalau terahnya dia lebih dari Nyai Rara Santang yang turun temurun akhirnya menjadi Dewi Sekarwangi, dan dia keindukan lagi, ke atasnya lagi lebih dari istri Siliwangi yang namanya Dewi Sekarwangi. Ya, dari awal dari Ibu Rara Santang itu kan ada. Nah, Dewi Rara Santang itu dia mempunyai anak turun temurun akhirnya menjadi anak salah satunya di sini adalah Dewi Sekarwangi, keturunan dari Pajajaran kuno. Coba. Dewi Sekarwangi. Jadi Dewi Sekarwangi ini putra dari keturunan dari kerajaan Pajajaran kuno. Raden Siliwangi. Ya. Dan dia mempunyai seorang emban, yang selalu menjaga tepatnya di depan saat tadi saya pas masuk. Itu mempunyai emban yang perawakannya dia pendek, tubuhnya gemuk dan buah dadanya gede. Oh, berarti yang sering itu yang sering istilahnya bisa ngimpi uang itu berarti malah pembantunya. Mbaknya. Kalau mbaknya tadi saya pas masuk sini saya disambut dengan mbaknya, tempatnya di sana. Tadi pas saya masuk disambut dengan mbaknya, saya mengatakan dulu pas saya masuk di sini, pas dikasih video sama Mas Tio, saya dikasih video, saya pelajari di sana ada seekor ular putih, tepat begini. Tempat saya gunakan seperti itu, Mas, di videonya. Nah itu, dan itu yang lebih sering jelmaan dari pengawalnya tadi atau mbaknya. Yang perawakannya tinggi, pendek, gemuk, rada hitam. Nah itu. Oh, yang pakai kemben juga. Kira malah itu yang mungkin. Berarti bukan dia, itu malah pembantunya. Pembantunya ataupun mbaknya. Sekarwangi keturunan dari Pajajaran. Masuk tahun di Kelontong itu sudah di era tahun 1000 lebih, Mas Pras. Karena itu lebih di jaya-jayanya saat zaman Abdo, Mas. Jauh. Abdo, karena dia lebih ke cucu dan cucu lagi. Kemudian dari Dewi sekarang ini punya ada semua. Kalau suaminya di bawah, pas saya tanyakan tadi, ini makam siapa? Saya bilang gitu. Ya, itu suaminya. Atau coba kita ke bawah, kita ulik ke sana, lebih tajam. Boleh? Kita ulik lebih tajam, agar lebih sinkron sama suaminya. Kita ke bawah. Selesai. Enggak. Kita lanjut sinkron untuk penelusuran di bawah, Mas. Jadi di sini Dewi Sekarwangi atau Nyai Kelinting atau Nyai Kelontong itu kan punya suami. Nah, coba kita ke bawah untuk lebih detailnya. Kita ke makam Mbah Nyai Kelontong. Siapa namanya? Dari suami Mbah Dewi Sekarwangi. Atau makamnya bisa kenapa? Karena zaman dulu itu dia mengatakan, jadi Mbah Sekarwangi mengatakan
dia lebih suka di atas daripada di bawah. Jadi siapa yang meninggal duluan itu udah menjadi perjanjian di masa hidup Mas Pras. Jadi menjadi perjanjian. Siapa yang meninggal duluan dikubur di sini. Akhirnya dari Nyai Sekar Wangi sendiri yang meninggal duluan, akhirnya dia yang dimakan di sini. Kalau yang meninggal belakangan dia dimakamkan di bawah. Tapi dari ini semua ada makam yang lebih tua, tepatnya di sebelah sana. Sebelum ini, karena Mbah Nyai Klontong sendiri dia adalah seorang yang dikatakan zaman dulu adalah cikal bakal, pepunden, bukan cikal bakal. Kalau cikal bakal itu lebih di sana. Yang saya katakan tadi adalah Mbah Atmo Joyo. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Jelas nih. Jadi namanya Dewi Sekarwangi. Sekarwangi. Ya. Keturunan dari Pajajaran kuno. Dia itu punya anak yang ke berapa dari itu lebih utak-utak Gantung Sumber Jaya ke bawah lagi. ke bawah lagi. Kemudian yang di bawah itu pembantunya di depan itu masih Oh, di sebelah sana ada pembantunya yang sering menjaga di sini. Pembantunya. Itu perawakan dengan dia pendek, gemuk, hitam, juga pakai gemben. pakai geben. Wah, nggak morok. Itu yang itu berarti yang sering katanya Mbahnya Ikon itu ya itu padahal ini berarti bukan sih, berarti Nyai Sekarwangi ini yang aslinya gitu. Ya. Dulu tembak lembek kan yo bingung ya. Bisa jadi gini. Makanya kalau lebih pengen ceritain jenengan yang mengatakan tadi kalau Dewi Nyai Klontong itu sebenarnya dia pendek, gemuk, dan itu sebenarnya pengennya itu. Tapi begitu dipasang di pikiran saya, di feeling saya seperti ini, maka saya mengatakan sesuai yang di feeling saya, sesuai yang di pikiran saya. Berarti yang sering kadang memang ada yang di istilahnya midi, Ya. di ditemui yaitu orangnya Pendek, gemuk, pendeknya gede, pakai gomben warna hijau. Itu pada para Pengawalnya atau embannya. emban dari Dewi Sekarwangi. Lucu ya. Ada pertanyaan kita? Ya, katanya pengen tahu. Ya, Mas, pengen tahu. Pak Heri? Ada Pak siapa? Silakan Kalau saya sih sebenarnya hanya ingin mengetahui sejarah saja. Ya. Jadi karena saya di Klontong, saya pernah tanya sama Pak Wahubi, mengapa bisa jadi nama Klontong kayak gitu. Ya. Mungkin gini, perimbangan daripada nama dusun, sebuah namanya dusun kok Klinteng itu tidak luas, maka diperbesar namanya Klontong. Karena dusun Klontong itu belum besar. Kalau mungkin dusunnya itu kecil, perkampungannya kecil, itu mungkin dinamakan Klinteng. Tapi kalau gede namanya Klontong. Iya berarti. Karena cilik Klinteng. mungkin gampangnya itu ya Mas. Gampangnya. Tapi untuk menjadi lebih tenar, untuk menjadi lebih terkenal, karena zaman dulu Mbah Kiai Klinteng itu kalau di apa itu mungkin kalau di sejarah zaman dulu itu ada seorang yang tokoh terkenal juga adalah Baru Klinteng pada masanya itu, maka dia dialihkan dengan nama Klontong. Kalau disamakan Klinteng nanti takutnya sama yang di daerah Ambarawa yaitu Baru Klinteng, takutnya seperti itu. Padahal untuk kesaktian hampir sama antara Baru Klinteng dan Dewi Sekarwangi yang mempunyai senjata andalan atau kepercayaan yang namanya Klinteng. Itu untuk perubahan atau perbedaan. Tanya lagi. warga sini yang mau tanya, warga. Mas, monggo. Langkut mawon, warga. Enggak bisa Dami Pak RW. Nah, buatan kita mandap coba ke Yai Klontong dan coba kita selidiki lebih lanjut seperti apa antara apa ya yang namanya Kiai Klontong itu sebenarnya siapa dan sejarah seperti apa. Coba kita bawa ya. Tuh, satu keterangan di sini adalah makam Nyai Klinteng yang terkenal, Nyai Klinteng yang lebih terkenal dengan Nyai Klontong. Tapi menurut saya adalah Dewi Sekarwangi yang mempunyai sejarah garis besar dari zaman dulu Prabu Siliwangi
yang menguasai keraton Pajajaran zaman dulu di Sunda lama. Coba kita ke bawah untuk menelusuri makam Kiai Klontong. Lanjut ke bawah, kita menelusuri jalan untuk menuju makam Kiai Klontong atau Kiai Klinting. Nek Kiai itu lanang, nek Nyai wedok. Tepat sekali di sini tadi saya pas disambut dengan penampakan yang berwujud seorang perempuan gemuk. Nanti kalau segini ya, kira-kira segini lah, pendek segini, dia gemuk, rambutnya rada panjang, matanya rada gede, dia memakai kumbang ditunjuk. Tepatnya di sini tadi saya disambut. Dan kita ke bawah untuk lanjut telusuran. Jalannya diawasi, nanti takutnya jatuh, saya ditunjuk bang repot. Coba depan mas, lampu nih. Coba depan, coba di zoom dari sebelah depan mas, kamera masuk depan nah, gitu. Yang di sini belum keluar mas, rapet aja mas. Itu pengen maju ya mas. Coba ini keluar rapet. Oh iya boleh aku, ini makam Mbah Kiai ya pak. Mbah Kiai Klontong. Klontong, ya siap lanjut. Ada juru sapu yang di sini yang selalu dia setia membersihkan kalau mau kita syuting. Kalau nggak syuting dia nggak bersihin. Cuman pas syuting aja dia bersihin. Kalau nggak syuting dia nggak bersihin. Namanya siapa mas? Mbah Kiai Klontong. Oh ini. Enggak yang juru sapu itu loh. Mas Argo. Oh Argo Mudo. Argo Lawu. Kita sedikit berdoa di sini, kita munajat di sini. Mau jenengan atau saya yang mimpin? Jenengan mawon. Mangin wong nawi darane lancang wong tuwa diki. Kudune wong tuwa sing diki kan ngoten. Tadi lagi. Ya enggak, kita langsung ke doa enggak apa-apa. Karena udah di khusus di sana. Pak, hati-hati kita disambut ekor merah. Oh iya. Ya. Ekor merah ini. Ular ini. Ini bisa ini. Sudah kan? Itu jenisnya Kita sapu ini. ekor merah kok. Oh iya ekor merah ya. Nek ekor merah iki cekite rada ora penak. Ini sore ya. Ini sapu bisa nih. Hati-hati ya. Itu selalu nyamperin kita ya. Enggak oke. Bon. Kita langsung ke doa ya, Pak ya. Bapak. Iya, kenal. Amin. Kedua. Amin. Amin. Saya interaksi sedikit dulu sama si Mbak Dewa.
Ini udah melakukan doa bersama juga dan kita lanjut ke penelusuran selanjutnya. Adalah di sini kita di depan ada salah satu makam yang dipercaya di sini adalah makam Mbah Kiai Klontong. Kalau Mbah Kiai Klontong otomatis dia adalah suami dari Mbah Kiai Klontong. Dan kepercayaan masyarakat itu adalah benar adanya. Dari sini adalah tepat sekali, dia adalah makam Simbah Kiai Klontong. Seperti saya katakan di atas, dia adalah suami dari Mbah Sekarwangi atau Mbah Nyai Klinteng atau Mbah Nyai Klontong zaman dulu. Dan di sini adalah Simbah Nyai Kiai Klontong. Tahu Mbah siapa Mbah Kiai Klontong itu siapa tahu jenengan? Belum tahu. Belum tahu, saya juga nggak tahu. Coba di sini. Tapi saya lebih tertarik untuk mengambil salah satu kebang dulu di sini. Ini kebang nih, coba akan saya ambil karena bagus di kebangnya bagus. Cuman sebatas kembang ya Pak ya. Saya ambil kembang, boleh kan Pak? Boleh. Ambil kembang boleh? Ya, boleh. Oh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi penelusuran ke makam Kiai Klontong. Kita lanjut penelusuran adalah makam Kiai Klontong. Makam Kiai Klontong yang dipercaya sebagai suami dari Kiai Klontong. Itu benar adanya, tapi gua nih rene meneh. Ini gila nih udah. Kan saya lupa tadi dulu. Ini. Ya kalau gua sempat dicokot nih. Saya tahu nih. Rasanya. Yuk kita pindah dulu. Marah terus ya. Jangan dikasih cahaya tuh. Kita cari tempat lain yuk.